Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video demo aplikasi TED-Smart POS System. Saya Mutiara Itu Syifa, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sesa Unggul, beserta dengan dua teman saya lainnya, yaitu Larasati Dwi Febrianti dan Herianto Sidagan. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi Point of Sale yang kelompok saya kembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada pemrograman ini, yang menjadi fokus utamanya adalah penerapan polimorfisme melalui metode overriding untuk perhitungan pajak yang berbeda-beda berdasarkan kategori produk, serta penerapan exception handling untuk penanganan error. Mari kita mulai demonstrasinya. Pertama, kita akan melihat fitur login aplikasi. Aplikasi ini memiliki dua role pengguna, yaitu admin dan kasir. Setiap role memiliki hak akses yang berbeda. Berikut demonstrasi dari fitur-fitur yang tersedia untuk role admin. Pertama, saya akan login menggunakan akun admin. Pada halaman login, saya masukkan username admin dan password admin 123. Setelah login berhasil, sistem akan mengarahkan kita ke admin dashboard. Berbeda dengan kasir dashboard, admin dashboard memiliki beberapa tab menu untuk mengelola sistem, yaitu tab user untuk kelola pengguna, tab kategori untuk kelola kategori produk, tab produk untuk kelola produk dan stok, serta tab reports untuk melihat laporan penjualan. Mari kita mulai dari fitur kelola user. Klik tab user untuk masuk ke halaman manajemen pengguna. Di halaman ini, admin dapat melihat daftar semua user terdaftar di sistem dalam bentuk tabel. Tabel menampilkan informasi seperti ID, username, nama lengkap, email, dan role. Selanjutnya, untuk menambahkan user baru, klik tombol Add User. Akan muncul dialog form untuk mengisi data user baru. Saya akan menambahkan kasir baru dengan data sebagai berikut. Nah, untuk datanya seperti ini. Setelah itu, klik Save. User baru akan tersimpan dan muncul di table. Kemudian, untuk mengubah data user termasuk role-nya, pilih user dari table lalu klik tombol edit. Di sini, admin dapat mengubah informasi user termasuk mengubah role dari kasir menjadi admin atau sebaliknya. Untuk menghapus user, pilih user dari table lalu klik tombol delete. Sistem akan menampilkan konfirmasi penghapusan. Klik yes untuk menghapus user tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat fitur untuk kelola barang ataupun produk. Kita mulai dari kategori produk. Klik kategoris. Di halaman ini, ditampilkan daftar kategori produk yang ada di sistem. Kategori yang sudah ada di dalam laptop, smartphone, dan aksesoris. Setiap kategori memiliki pajak yang berbeda, sesuai dengan implementasi polimorfisme yang sudah kita bahas sebelumnya. Next, untuk menambah kategori baru, klik tombol Add Kategori. Isi nama, kategori, dan deskripsi, dan lalu untuk mengedit kategori yang sudah ada, pilih kategori dari tabel lalu klik Edit. Sementara, untuk menghapus kategori, pilih kategori, lalu klik Delete. Perlu diperhatikan bahwa kategori yang masih memiliki produk tidak dapat dihapus. Sekarang kita akan melihat fitur kelola produk. Klik tab produk. Di halaman ini ditampilkan semua produk yang ada di sistem beserta informasi lengkapnya seperti nama produk, kategori, harga stok, dan deskripsi. Untuk menambah produk baru, klik tombol Add Product. Akan muncul dialog form untuk mengisi data produk. Saya akan menambahkan laptop baru dengan data seperti ini.
Asus VivoBook. Produk baru berhasil ditambahkan dan muncul di table. Lanjut, untuk mengubah data produk, termasuk update stok, pilih produk dari table lalu klik edit. Di sini, admin dapat mengubah semua informasi produk termasuk menambah atau mengurangi jumlah stok. Misalnya, kita update stok dari 15 menjadi 20. Stok produk berhasil diupdate. Untuk menghapus produk, pilih produk dari table, lalu klik delete. Produk berhasil dihapus dari sistem. Fitur terakhir yang akan kita lihat adalah laporan penjualan. Klik reports. Di halaman ini, admin dapat melihat laporan penjualan secara keseluruhan. Fitur yang tersedia meliputi ringkasan penjualan, sales summary, menampilkan total penjualan hari ini, total transaksi, dan rata-rata nilai transaksi. Produk terlaris, top produk, menampilkan daftar produk yang paling banyak terjual. Logout-nya terakhir, untuk keluar dari sistem, admin dapat mengklik tombol logout yang ada di bagian pojok kanan atas. Sistem akan menampilkan konfirmasi logout, klik yes untuk kembali ke halaman login. Nah, sekarang saya akan login sebagai kasir dengan username kasir 1 dan password kasir 123. Setelah login berhasil, sistem akan mengarahkan kita ke dashboard kasir. Di sini kasir dapat melihat daftar produk, menambahkan produk ke keranjang dan memproses transaksi. Perhatikan bahwa di tabel produk kita dapat melihat informasi nama produk, kategori, harga, dan stok yang tersedia. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke fitur utama aplikasi, yaitu sistem keranjang belanja dengan perhitungan pajak otomatis. Di aplikasi ini, saya menerapkan polymorphisme melalui method overriding untuk menghitung pajak yang berbeda berdasarkan kategori produk. Mari kita coba tambahkan beberapa produk ke keranjang. Saya memilih produk laptop. Perhatikan di tabel shopping cart terdapat kolom tax rate yang menunjukkan percentage pajak, yaitu 10% untuk kategori laptop. Kolom price menampilkan harga dasar sebelum pajak, dan kolom subtotal menampilkan harga setelah pajak dihitung. Sekarang saya tambahkan produk smartphone. Perhatikan bahwa tax rate untuk smartphone adalah 5%, berbeda dengan laptop tadi. Dan untuk aksesoris, tax rate yang diterapkan adalah 1%. Inilah implementasi polymorphisme dalam aplikasi ini. Meskipun semua produk memanggil metode yang sama, yaitu get tax rate, hasilnya berbeda-beda, tergantung pada jenis produknya. Ini karena setiap subclass, yaitu laptop, smartphone, dan aksesoris melakukan override terhadap metode get tax rate yang dideklarasikan di abstract class abstract produk. Total harga di bagian bawah sudah termasuk perhitungan pajak dari semua item di keranjang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses check out. Setelah klik check out, akan muncul dialog pembayaran. Di sini kita dapat memilih metode pembayaran dan memasukkan jumlah uang yang dibayarkan. Setelah pembayaran berhasil diproses, sistem akan menampilkan struk transaksi. Perhatikan pada struk ini. Ditampilkan informasi transaksi termasuk ID, tanggal, dan nama kasir. Kemudian, daftar produk yang dibeli beserta harga sebelum pajak, informasi percentage PPN untuk setiap produk, subtotal yaitu total harga sebelum pajak, total pajak yaitu jumlah pajak yang dikenakan, dan grand total yaitu total yang harus dibayar termasuk pajak. Dengan format struk seperti ini, customer dapat melihat
dengan jelas berapa pajak yang dikenakan untuk setiap produk yang dibeli. Sekarang, saya akan menunjukkan bagian kode yang menerapkan polymorphisme melalui method of writing. Pertama, kita memiliki interface taxable yang mendemokrasikan metode untuk perhitungan pajak, termasuk metode get tax rate yang akan mengembalikan persentase pajak. Kemudian ada abstract class, abstract produk yang mengimplementasikan interface taxable. Di kelas ini, metode get tax rate dideklarasikan sebagai abstract method, artinya setiap subkelas wajib mengimplementasikan metode ini dengan cara masing-masing. Perhatikan juga metode get price after tax yang menghitung harga setelah pajak dengan rumus harga dasar dikali 1 ditambah persentase pajak dibagi 100. Di kelas laptop, kita melakukan override terhadap metode get tax rate. Kelas ini memiliki konstanta tax underscore rate dengan nilai 10,0, yang berarti pajak untuk laptop adalah 10%. Metode get tax rate di override untuk mengembalikan nilai konstanta ini. Kelas smartphone, metode yang sama di override dengan nilai tax rate tax underscore rate sebesar 5,0 atau 5%. Dan di kelas aksesoris, tax underscore rate bernilai 1,0 atau 1%. Inilah penerapan polymorphisme dalam aplikasi ini. Satu metode yang sama, yaitu get tax rate, memberikan hasil yang berbeda-beda tergantung pada objek yang memanggilnya. Ini merupakan salah satu pilar penting dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan exception handling dalam aplikasi ini. Saya membuat custom exception bernama stock habis exception yang merupakan turunan dari kelas exception. Exception ini digunakan untuk menangani kasus ketika stok produk tidak mencukupi. Kelas ini menyimpan informasi seperti ID produk, nama produk, jumlah yang diminta, dan jumlah stok yang tersedia. Nah, ada juga transaksi gagal exception untuk menangani kasus ketika transaksi gagal diproses. Di kelas abstract produk, pada metode kurangi stok, kita melakukan pengecekan. Jika jumlah yang diminta lebih besar dari stok yang tersedia, maka sistem akan melempar atau throw exception, stok habis exception. Dan kemudian di bagian DAO atau data access object, kita menangkap exception tersebut menggunakan blok try catch. Dengan demikian, jika terjadi error, sistem tidak akan crash, tetapi akan menampilkan pesan error yang informatif kepada pengguna. Penerapan exception handling ini sangat penting untuk membuat aplikasi yang robust dan user-friendly. Nah, selanjutnya, sistem database yang dipakai untuk aplikasi Test Smart POS System yang kami kembangkan saat ini menggunakan SQLite sebagai sistem manajemen database. SQLite dipilih karena ringan, tidak memerlukan server terpisah, dan database disimpan dalam satu file yang mudah dikelola, di mana file database tersebut terletak di folder project aplikasi ini juga. Demikianlah demonstrasi aplikasi Test Smart POS System yang telah saya kembangkan. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video demo ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.